Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi nih kita. Kali ini Mimin mau bahas alur cerita film Adarun, kisah seorang pria buta yang menjadi saksi kejahatan. Sebelum ke filmnya, tolong support channel Mimin dengan cara like, subscribe, share, dan komen ya. Follow juga akun sosmed Mimin seperti Instagram dan TikTok. Tanpa lama-lama, yuk langsung cus ke filmnya. Terlihat seorang pria yang sedang memainkan piano dan tak lama kemudian dia turun. Ternyata dia seorang tunanetra. Dia adalah Akash yang bercita-cita menjadi seorang pianis ternama. Di sisi lain terlihat sepasang suami istri. Sang pria adalah mantan aktor terkenal Pramod dan sang istri bernama Simi. Hubungan mereka terlihat baik-baik saja, bahkan terlihat sangat romantis. Beralih lagi pada Akash, saat dia menyeberang tiba-tiba ada seorang gadis yang menabraknya. Gadis itu bernama Sophie. Dari ketidaksengajaan ini, Akash mendapat pekerjaan di restoran ayah Sophie sebagai pianis. Sampai di kosannya, Akash membuka softlandnya. Ternyata dia tidak buta, hanya pura-pura saja untuk membuat dirinya lebih fokus dengan suara. Dan hal itu diketahui anak kecil yang biasa mulung sampah di daerah tersebut. Saat memainkan pianonya di restoran, dia bertemu dengan Pramod dan Pramod sangat menyukainya. Jadi Pramod memberi tip yang cukup banyak dan uang tersebut sengaja dikumpulkan Akash untuk pergi ke London menjadi pemain profesional di sana. Semakin hari Akash dan Sophie semakin dekat yang menjadikan mereka HTS, hubungan tanpa status gitu. Kayak pacaran tapi nggak pacaran, ya digantungin gitu si Sophie. Malam itu Akash dapat job dari Pramod untuk memainkan piano di acara anniversary-nya bersama istrinya besok siang. Dan Pramod juga mengatakan dia akan ke Bangalore besok kepada istrinya. Ceritanya mau ngasih surprise gitu besoknya. Malam itu juga di rumah Akash terjadi peperangan cinta HTS antara Akash dan Sophie. Keesokan harinya tepat pada jam 1, jam yang dijanjikan Pramod dan Akash. Jadi Akash datang ke rumah Pramod, tapi sampai di sana dia ditolak karena suaminya nggak ada di rumah, kata Simi. Tapi Akash memaksa karena dia sudah dikasih DP. Ributan itu mengundang tetangga apartemen depan Pramod. Akhirnya Akash dibiarkan masuk. Akash memainkan pianonya, tapi tidak sengaja dia melihat kaki dan ceceran air gitu. Tapi dia tetap tenang. Dia meminta izin untuk ke kamar mandi dan Simi mengantarnya. Ternyata di sana ada jenazah Pramod. Sampai di dalam kamar mandi dia masih berpura-pura buta tuh, karena di dalam kamar mandi ada pembunuh Pramod. Flashback pun dimulai. Jadi saat itu Pramod pura-pura ke Bangalore pagi harinya, dan sebelum jam 1 siang dia pulang membawa bunga dan wine. Tapi tanpa diduga istrinya berselingkuh. Waduh. Akash terus memainkan pianonya nih. Sementara itu Simi dan selingkuhannya membereskan mayat si Pramod. Dan mayat Pramod ini dimasukkan ke dalam koper. Selingkuhannya menyamar jadi Pramod nih yang baru datang. Rekaman suara Pramod diputar untuk meyakinkan si Akash. Dan selingkuhan itu keluar membawa koper tersebut. Setelah itu Simi nangis sejadi-jadinya, cuman ditahan tuh suaranya. Setelahnya Akash disuruh pulang karena Pramod akan pulang terlambat katanya. Setelah dari rumah Pramod, Akash pergi ke kantor polisi. Saat mau melapor pembunuhan Pramod, di situ ternyata ada selingkuhan Simi. Polisi ternyata dia. Karena terlanjur berkata mau lapor kasus pembunuhan, Akash bilang kucingnya yang dibunuh. Akhirnya polisi Bahlul itu pergi ke rumah Akash. Dia menyelidiki rumah Akash. Hampir ketahuan nih si Akash, tapi saat itu kucingnya datang. Akhirnya dia tidak ketahuan. Keesokan harinya mayat Pramod ditemukan dan jam tangannya Pramod ditemukan di kamar mandi bar. Dan seorang pria yang menemukan jam tersebut. Akhirnya pria itu dituduh membunuh Pramod. Akash didatangkan ke polsek untuk dimintai keterangan karena Akash juga salah satu saksi kan ada di sana. Akash memberi keterangan sesuai yang dia dengar, bukan yang dia lihat. Paham kan maksudnya? Saat upacara pemakaman Pramod, nenek tua yang di depan apartemen Pramod mengatakan pada polisi kalau Simi berbohong karena Pramod tidak telat. Pertama datang orang ketiga, lalu Pramod yang datang. Kemudian datang si pemain piano atau Akash.
Atas kesaksian itu, polisi bertanya pada Simi dan memberitahu Simi siapa yang memberitahunya kesaksian itu. Saat polisi Bahlul dan bawahannya berada di rumah polisi Bahlul, istrinya mengatakan pasti ada orang ketiga. Coba selidiki. Dan anak buahnya bilang orang di depan apartemen Pramod juga bilang gitu. Jadi kalau mereka mau naik pangkat, langsung diselidiki. Pramod memiliki seorang anak bernama Dani. Saat itu Simi menyuruh Dani membeli obat ke apotik. Lalu Simi bertemu dengan Nyonya Disa yang tinggal pas di depan apartemennya itu. Dia meminta obat. Bertepatan itu juga Akas naik lift untuk bertemu dengan Dani karena ada urusan saat itu. Saat Nyonya Disa memberikan obat pada Simi, Simi langsung mendorong tubuhnya hingga jatuh ke bawah. Hal itu disaksikan Akas yang berada di lift dan pintu lift baru terbuka. Seketika semua orang berkumpul. Dani dan Akas sedikit berbincang, tapi Simi menjemputnya. Wah, Akas jadi saksi banyak pembunuhan nih. Sampai di rumah, anak kecil pemungut sampah merekam aksi Akas dengan HP. Bukti bahwa Akas bisa melihat. Tiba-tiba Simi datang dan membawa manisan. Akas memakannya. Saat Simi menuangkan racun ke minuman Akas menumpahkannya. Karena Simi sudah curiga, dia menodongkan pistol. Sontak Akas angkat tangan. Di sini Akas menceritakan kalau dia pura-pura buta untuk kompetisi di London dan dia tidak mengatakan pada siapapun kebenarannya. Tiba-tiba Akas pusing, batuk-batuk dan pingsan. Sophie datang ke rumah Akas. Anak kecil memperlihatkan video Akas pada Sophie. Saat memanggil Akas, Simi yang membuka pintu. Dia membuat seolah-olah dia habis cocok tanam tuh sama si Akas. Jelas Sophie yang tahu itu ya marah-marah lah dia. Saat bangun malam harinya, Akas benar-benar buta. Itu adalah efek kue racun dari Simi. Polisi Bahlul marah-marah pada Simi, kenapa tidak dibunuh saja? Simi juga mengatakan dia bukan pembunuh berantai. Polisi Bahlul datang ke rumah Akas dan menyerangnya. Perkelahian pun dimulai, hingga akhirnya Akas bisa lolos dan ada seorang yang membantunya. Pak dokter, pria bajai, dan wanita lotre. Kita sebut sesuai profesi mereka aja ya. Jadi 3 orang ini yang membantu Akas. Setelah diperiksa, ternyata kornea matanya infeksi atau rusak. Jadi Akas di sini benar-benar dirawat nih sama 3 orang ini. Tapi ternyata ada maksud lain. Ada udang dibolak-balik. Udang di balik batu. Mereka menginginkan ginjal Akas. Saat mau dioperasi pengambilan ginjal, Akas mendengar kalau dia akan dioperasi. Jadi dia langsung bangun dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Dan dia memberontak. Lalu Akas mengatakan akan memberikan uang 10 juta demi dewa di tangan gadis lotre. Saat sudah sadar, wanita lotre bertanya, kok dia bisa melihat tato di tangannya ya? Nah, lalu mereka membiarkan Akas begitu saja, nggak jadi nih dioperasi. Lalu Akas menceritakan semuanya dan akan meminta bantuan mereka jika mereka menginginkan uang 10 juta. Polisi Bahlul datang ke kantor Simi memberitahu kalau Akas kabur dan Simi menyuruh polisi Bahlul untuk mencarinya. Saat Simi pulang, dia kaget Akas berada di rumahnya bersama dengan Dani, lagi main piano tuh. Simi menelpon polisi Bahlul. Akas meminta matanya dikembalikan. Dia meminta uang 1 juta rupiah untuk cangkok mata. Tiba-tiba saat di terowongan ada bajai ini yang menghalangi jalan mereka. Seketika Simi dibius dengan Akas dan 2 orang keluar dari bajai untuk membantunya. Polisi Bahlul pulang ke rumah. Tiba-tiba ada telepon nih. Istri polisi Bahlul yang angkat dan yang nelpon adalah Akas. Dia meminta tebusan 10 juta untuk tidak membongkar aib suaminya pada media mengenai perselingkuhan dan pembunuhan Pramod. Istri polisi Bahlul langsung emosi, ditembakkannya pistol ke arah kamar mandi karena polisi Bahlul ada di dalam. Tiba-tiba ada bawahannya yang menelpon mengatakan Simi bunuh diri. Waduh, gimana lagi nih? Sementara kematian Simi dikumandangkan, Simi dibawa ke sebuah tempat oleh Akas and the gang. Simi menceritakan itu bukan salahnya, tapi salah polisi Bahlul. Dia yang membunuh Pramod. Dan mengenai Nyonya Disa, dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan polisi Bahlul. Semua pernyataannya itu direkam oleh pemuda bajai. Dan jika Simi tidak memberikan uangnya, rekaman itu akan sampai ke media. Permainan pun dimulai.
Uang tebusan diminta pada istri polisi Bahlul, tapi sang istri memberi pistolnya pada polisi Bahlul dan menyuruhnya membereskannya. Ternyata supir bajai dan wanita lotre mengkhianati Akas. Akhirnya Simi berniat membuka ikatan Akas dan mereka bekerja sama. Polisi Bahlul tiba di tempat, terjadi aksi kejar-kejaran dan polisi Bahlul menembak supir bajai. Saat masuk ke dalam lift, listrik dimatikan oleh wanita lotre, jadi polisi Bahlul terjebak di sana. Setelah Simi dan Akas bebas, Simi memukuli Akas, tapi dokter datang tepat waktu. Akhirnya, atas kerjasama Akas dan dokter, Simi berhasil dibius. Dokter berencana membawa Simi ke luar negeri untuk diambil hatinya karena golongan darahnya cocok dengan pembeli dan Akas bisa cangkok mata di sana. Tapi Akas tidak setuju. Menurutnya itu tidak manusiawi. Berpindah adegan ke London. Ternyata Sophie ada di sana dan Sophie kaget karena Akas memainkan piano di sebuah restoran terkenal. Setelahnya Sophie bertemu Akas dan Akas menceritakan semua yang dialami pada Sophie. Jadi saat itu Akas kan gak setuju dengan keputusan dokter. Kemudian dokter turun dan ingin membius Simi lagi, membawa suntikan tuh ke bagasi. Tapi yang kembali ke kemudi setir justru si Simi, bukan si dokter. Lalu Simi menurunkan Akas di tengah jalan dan Simi berputar arah ingin menabrak Akas. Tapi takdir berkata lain dong. Seekor kelinci melompat ke mobil Simi hingga terpental dan meledak. Akas mengundang Sophie ke konsernya nanti malam. Sophie bilang, Simi banyak menghancurkan hidup orang. Harusnya kamu dengerin omongan dokter agar kamu bisa melihat lagi. Akas cuma tersenyum dan langsung pergi. Di tengah jalan dia melihat kaleng minuman dan memukulnya pakai tongkatnya. Iya, ternyata dia bisa lihat. Berarti ceritanya sama Sophie itu bohong dong. Kena prank semua nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita kali ini. Jangan lupa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.